Guys, balik lagi ya bersama saya Irfan Fauzan Nur Sabani dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas E ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba menjawab soal UAS lagi. Kemarin tentang filsafat ilmu, sekarang tentang filsafat pendidikan Islam gitu. Jadi ini hampir saling berkaitan ya teman-teman, antara filsafat ilmu sama filsafat pendidikan Islam gitu. Nah, untuk soal yang pertama itu, jelaskan definisi filsafat pendidikan Islam dan ruang lingkupnya. Nah, definisi filsafat Islam pendidikan Islam itu adalah cabang dari filsafat yang mengkaji secara mendalam hakikat, tujuan, metode, dan nilai-nilai pendidikan Islam dengan menggunakan pendekatan logis, rasional, reflektif berdasarkan ajaran Islam. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri itu ada 3 ya, kemarin juga udah disebutin ya, 3 aspek. Yang pertama itu ada ontologi, ada epistemologi, dan juga ada aksiologi. Untuk ontologinya sendiri itu ada hakikat manusia, peserta didik, dan juga realitas pendidikan dalam perspektif agama Islam gitu. Nah, untuk epistemologinya sendiri itu sumber-sumbernya itu ada wahyu, ada akal, dan juga pengalaman. Nah, untuk aksiologinya itu ada nilai-nilai yang menjadi dasar tujuan dan proses pendidikan gitu di agama Islam. Nah, untuk yang kedua, pertanyaannya itu fungsi dari filsafat Islam bagi pendidikan agama Islam. Yang pertama itu ada memberikan kerangka berpikir yang mendalam dan mendasar gitu tentang pendidikan agama Islam. Yang kedua itu menjadi landasan nilai dan arah tujuan pendidikan agama Islam. Yang ketiga itu membantu menyaring metode atau pendekatan modern gitu, yang selaras gitu dengan syariat. Yang keempat, menjaga pendidikan Islam dari pengaruh pemikiran asing yang bertentangan dengan akidah. Untuk fungsi-fungsinya tersebut ya kayak gitu ya teman-teman, fungsi filsafat pendidikan agama Islam. Untuk nomor 3, pertanyaannya itu, terdapat beberapa aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Aliran apa yang relevan dengan kondisi saat ini gitu. Nah, apa alasannya gitu. Nah, saya ini menjawab aliran yang relevan gitu dengan kondisi saat ini, yaitu aliran rekonstruksionisme gitu. Rekonstruksionisme gitu. Nah, itu jadi modernisme. Aliran ini dibawakan oleh Fajrul Rahman itu pada tahun 1919 sampai tahun 1988. Kenapa sih alasan aliran ini relevan gitu? Ya karena pendekatannya itu kontekstual terhadap teks Islam gitu. Solusi untuk tantangan modern, dan juga gagasannya itu cocok gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang sekarang gitu. Ditambah lagi radikalismenya itu dengan penekanan pada intervensi Quran yang inklusif, terus globalisasinya itu melalui pendidikan yang pendidikan yang multikultural gitu, yang berakar pada agama Islam gitu. Nah, untuk nomor 4, jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dan apa pentingnya filsafat Islam gitu. Pengertian filsafat pendidikan Islam adalah refleksi mendalam terhadap konsep pendidikan dalam Islam, mulai dari sumber, nilai, tujuan, hingga cara mendidik manusia menurut ajaran Al-Quran dan sunnahnya. Nah, kenapa sih penting gitu? Karena menyediakan dasar dan arah yang jelas bagi pengembangan kurikulum serta praktek pendidikan gitu. Membedakan antara pendidikan Islam dengan sistem yang bersifat lainnya, membentuk paradigma pendidikan yang seimbang antara duniawi dan ukhrawi. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Untuk nomor 5 itu soalnya itu sebutkan dan jelaskan
3. Aliran filsafat pendidikan Islam dan siapa tokoh tiap aliran tersebut gitu. Nah, ini saya itu membawakan tokoh-tokoh tersebut. Itu ada tokoh Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, terus ada tokoh Muhammad Abduh, terus juga ada tokoh Ibnu Sina. Nah, untuk Al-Ghazali sendiri itu alirannya perennialisme. Kenapa sih perennialisme? Karena pendidikan bertujuan meningkatkan manusia pada kebenaran abadi. Jadi menekankan pada wahyu-wahyunya Allah gitu. Nah, untuk tokoh Muhammad Abduh tersebut, alirannya itu disebut progresivisme gitu. Jadi progresivisme itu pendidikan yang harus adaptif dengan perubahan zaman gitu. Jadi menyesuaikan gitu sesuai zamannya gitu. Nah, sekarang zaman modern ya filsafatnya harus kayak gini gitu. Ininya tuh apa merealisasikannya itu. Nah, untuk tokoh Ibnu Sina tersendiri itu alirannya ada esensialisme, fokus pada penguasaan ilmu dasar gitu dari agama Islam. Bukan Islam saja gitu, jadi yang di esensialismenya juga. Nah, ada sains, ada juga logikanya. Nah, itu untuk filsafat aliran esensialisme yang didasari oleh tokoh Ibnu Sina. Nah, untuk selanjutnya nomor 6, secara filosofis apa keunggulan pendidikan Islam dibandingkan pendidikan Barat? Yang pertama itu integratif, tidak memisahkan antara aspek spiritual, moral, dan intelektual gitu. Yang kedua itu berbasis nilai wahyu, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama gitu. Yang ketiga itu tujuan akhir. Nah, tujuan akhirnya itu beda sekali ya teman-teman. Tujuan akhirnya itu mencari ridho Allah dan kehidupan akhirat, bukan hanya sukses di dunia gitu. Tidak seperti pendidikan Barat. Yang keempat ada humanistik transendental, memandang manusia sebagai makhluk mulia dengan misi khalifah di bumi. Nah, disclaimer ya, pendidikan Barat itu cenderung sekunder dan pragmatis. Jadi hanya fokus pada materi serta pencapaian duniawi saja gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ada, bagaimana pandangan kamu tentang integrasi keilmuan agama dan sains dalam pendidikan Islam? Nah, untuk integrasinya tersebut itu, integrasi antara ilmu, agama, dan sains sangat penting. Kenapa gitu? Karena Islam tidak pernah memisahkan antara wahyu dan akal. Pendidikan Islam juga harus mampu menyatukan ilmu-ilmu keislaman, menyatukan ke ilmu-ilmu kealaman, sosial, dengan nilai-nilai yang berdasarkan pada tauhid. Terus lagi ditambah mendorong riset ilmiah yang bermanfaat bagi umat gitu. Namun tetap berlandaskan pada etika Islam, serta menyadarkan bahwa ilmu dunia tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri gitu, selama tidak menyimpang dari akidahnya. Nah, itu untuk integrasi keilmuannya gitu. Nah, untuk pertanyaan nomor 8 itu, di mana posisi Tuhan dalam pendidikan Islam? Ini sangat tricky ya jawabannya. Posisi Tuhan dalam pendidikan Islam itu ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Kenapa sih? Karena itu Allah di situ menyebutkan bahwa dia itu sumber ilmu gitu. Jadi Tuhan sebagai pemberi pengetahuan. Disebut juga Al-Alim. Nah, untuk selanjutnya itu ada ma'rifatullah. Tujuan pendidikannya itu untuk mengenal Allah gitu. Untuk evaluasinya sendiri itu, keberhasilan pendidikan diukur dari ketakwaan, bukan hanya prestasi akademik saja. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa pandangan kamu tentang alam dan kaitannya dengan pendidikan Islam? Pandangan saya terhadap alam tentang kaitannya sama pendidikan Islam itu, yang pertama itu, alam adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Itu sudah disebutin ya dalam Al-Quran. Yang kedua, alam adalah media pembelajaran yang harus diamati, dieksplorasi,
dan juga dikaji secara ilmiah. Nah, pendidikan Islam juga mengajarkan tanggung jawab ekologis, memanfaatkan alam secara bijak, serta menjaga kelestariannya sebagai amanah dari Allah. Kita itu sebagai manusia tidak patut gitu untuk merusak alam tersebut, karena ya pengetahuan juga bisa didasari oleh alam gitu, bisa didapatkan dari alam. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada, jelaskan hakikat pendidikan serta apa karakter yang harus dimiliki oleh pendidik. Hakikat pendidik adalah pewaris Nabi. Ini sudah disebutin ya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 itu tentang khalifah di muka bumi. Nah, itu ada kaitannya gitu dengan seorang pendidik yang bertugas mencerdaskan dan membimbing bangsa ini gitu. Jadi tugasnya itu mencerdaskan dan membimbing rakyatnya, atau bisa disebut murid-muridnya gitu kalau dalam istilah pendidikan. Untuk karakternya itu ada karakter yang harus dimiliki para siswa tersebut, para guru tersebut itu. Yang pertama ada ilmu yang luas. Jadi ilmunya itu banyak gitu, dan juga bermanfaat ya, di garis bawahi ilmunya juga harus bermanfaat bagi dirinya sendiri. Nah, untuk yang kedua ada akhlak mulia. Akhlak mulia ini tidak terlepas ya dari apa itu adab. Jadi apa gunanya gitu seorang guru kalau dia tidak beradab. Untuk yang ketiga itu ada kompetensi pedagogiknya. Kompetensi pedagogiknya itu metode mengajarnya tuh yang efektif gitu, yang relevan pada zaman sekarang ini. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, apa saja sifat yang semestinya dimiliki oleh peserta didik? Untuk sifat yang dimiliki peserta didik itu ada, yang pertama ada rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini harus ada ya dalam sifat peserta didik itu, karakter peserta didik. Karena apa? Ya, karena kalau peserta didiknya tidak merasa kayak gitu, tidak ada motivasi gitu buat mereka belajar gitu. Nah, ini juga sudah disebutkan dalam Quran surat Toha ayat 114 gitu. Yang kedua itu ada disiplin, taat pada proses belajar. Yang ketiga ada tawadu, rendah hati terhadap ilmu. Yang keempat ada kritis, menguji ilmu dengan akal sehat. Mungkin sekian ya jawaban dari saya. Maaf bila banyak salah gitu, atau ada salah ucapan dari saya sendiri. Kita tutup aja ya. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri khususnya, umumnya bagi mendengarkan dan juga penonton semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.